Halo, kita lanjutkan nomor 4 ya di lembar tugas mahasiswa Fisika Dasar 1A ke 5 ya. Topiknya masih gelombang dan mekanika fluida ya. Oke, nomor 4 ini masih dengan gelombang ya, gelombang tali khususnya. Oke. Sebuah gelombang menjalar pada sebuah tali yang memiliki panjang 2,7 meter dan masanya 260 gram. Beban pada tali adalah 36 Newton. Berapa frekuensi gelombang di mana amplitudonya 7,7 mm dan daya rata-rata 85 watt. Nah, eh, tujuan akhir itu adalah daya rata-rata. Sorry. Di tujuan akhir adalah frekuensi. Ya. Nah, diketahuinya beberapa ada gayanya, ada panjang L, ada massa, ada apa ini amplitudo dan daya rata-rata. Oke. Sebelum ke frekuensi, ke rumus frekuensinya, kita akan coba menganalisis dari apa ya? Prolognya ya, dari awalnya seperti apa sih? Oke. Nah, si gelombang ini kan dia membawa energi ya. Karena dia bergerak berarti energinya adalah energi kinetik ya. Oke, saya penjelasan dulu. Energi kinetik ya, energi kinetik. Nah, ini kalau di ujian seperti ini ya, ada ceritanya dulu lah, jangan langsung to the point rumus jadi. Wah, kan dosen nggak suka tuh langsung rumus jadi ya. Energi kinetik elemen massa dm adalah, nah apa itu elemen massa dm ya? Adalah sebentar, saya tulis dulu ya. Nah, elemen massa energi kinetik itu adalah setengah kali massanya sebagian kecil dikali U kuadrat. Nah, teman-teman kan udah belajar turunan tuh, difference ya, ya bagian kecil dari suatu eh, sistem. Nah, kemudian kan nanti setelah aplikasi turunan, teman-teman belajar integral tuh. Nah, integral sendiri kan sebuah penjumlahan, teman-teman. Ini saya ilustrasi ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kalau integral sendiri adalah penjumlahan Riemann ya, penjumlahan deret kecil yang kecil-kecil ini, partisi namanya ya. Jadi tiap apa ini? Setiap segi empat ini lebarnya dx. Kalau panjangnya mah ya macam-macam di sini ya. Ada L, ada apa gitu. Tapi lebarnya itu dx. Ya. Nah, penjumlahan dx ini sigma dari dx ini sorry delta x ya. Jadi kalau ini delta x, delta x. Nah, jadi kalau delta X itu dia bendanya bukan kontinu ya. Jadi kalau dia kontinu itu nyambung ya, maka jadi sebuah integral gitu teman-teman. Nah, jadi integral penjumlahan dari sebuah benda kontinu ya. Kalau delta X itu dia partisi-partisi gitu loh ya, dipecah-pecah gitu. Jadi tidak nyambung ya. Tapi karena ini bendanya berimpit nyambung makanya jadi gitu. Jadi sebuah integral gitu ya. Oke. Nah, kalau dm ini siapa? Jadi kalau misalkan tali gitu ya. Nah, tali kan berosilasi ini seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti saya ambil sepotong kecil, nah, partisi segini lah ya. Nah, segini. Ya, panjangnya bisa dx lah panjangnya. Tapi si partisi ini sebagian kecilnya itu namanya dm, ya, partisi namanya, partisi massa gitu ya. Oke, kemudian rapat massa itu kan berarti, sorry, m per l itu kan mu ya. Nah, berarti kalau saya M sama dengan mu dikali L. Kalau saya ambil sebagian kecil, mu-nya kan konstan. Nah, dl. Karena ini yang apa? Ke arah sumbu X gitu ya. Itu, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, berubah ini horizontal ini sejauh dx. Berarti dm-nya sama dengan mu dx. Oke. Nah, kemudian kecepatan partikel ini dapat kita cari. Nah, kecepatan partikelnya adalah U. Sesuai dengan tadi ya, U. Nah, ini U kan U kuadrat. Nah, ini. Nah, U ini adalah sebuah turunan dari posisi simpangannya. Do Y per do T ya. Nah, kenapa tulisannya do, bukan
bukan DY gini ya, bukan DY per DT. Nah, karena variabel yang diturunkannya tidak satu, ingat-ingat ya. Jadi turunan seperti ini untuk turunan variabel yang bukan satu gitu ya. Jadi kalau lebih dari satu pakainya do, bacanya do ya. Jadi do Y per do T. Do T dari, nah Y-nya saya tulis Y maksimum sin KX minus omega T. Nah, asumsinya dia lagi geraknya ke kanan. Nah, kalau geraknya ke kanan berarti kan ini tandanya negatif. Ya, oke. Berarti U-nya jadi apa? Turunkan aja. Berarti turunan sin tuh cos. Turunan min WT min omega. Jadi min omega Y maksimum cos KX min omega T. Seperti itu ya. Sehingga maka nah, sebagian energi kinetiknya dari partisi itu adalah setengah masanya adalah mu kali dx dikali u kuadrat v kuadrat berarti minus omega y maksimum cos kx min omega t dikuadratin ya kan setengah mv kuadrat. Oke, nah berarti eh, kemudian coba kita turunkan terhadap waktu ya. Nah seperti ini, jadi setengah mu, nah nanti dx per dt, jadi sisanya kan konstan. Jadi W kuadrat, YM kuadrat, cos kuadrat, KX min YT kan sebuah nilai ya. Sebuah nilai. Jadi tidak tidak bergantung waktu gitu ya. Nah, atau saya akan sederhanakan menjadi setengah mu. Nah, ini kan dx per dt kan kecepatan. Lajunya ya. Laju ke arah V. Sorry, ke arah X. Kalau U itu simpangan bergetarnya. Laju osilasinya ya. Cos kuadrat KX min omega T. Seperti itu ya. Nah, inilah kira-kira laju kinetik, energi kinetik partisinya. Nah, kemudian laju rata-rata. Kenapa harus nyari rata-rata? Karena di sini ada daya rata-rata, teman-teman. Ya, oke. Laju energi kinetik rata-rata. Nah, coba kita cari ya. Nah, penjelasan ini ada di buku ya, teman-teman. Ada di buku Halliday, di buku Sirway, buku Zemansky, Tipler, Cutnell, Young, banyak sih ya. Silakan teman-teman buka aja salah satu. Ya untuk fisika A memang Halliday juga cukup sih sebenarnya tidak usah banyak-banyak ya. Kalau untuk advance gitu, kalau pengen teman-teman belajar lebih dalam ya boleh banyak buku ya. Tapi kalau untuk satu aja Halliday aja juga cukup ya. Oke, berarti dk per dt gitu ya. Average, average itu kan rata-rata. Average setengah mu-nya tetap V omega kuadrat Y maksimum kuadrat. Nah, benda ininya yang akan berubah. Cos kuadrat KX minus omega T. Nah, ini jadi average. Ya, jadi dirata-ratakan itu jadi seperti setengahnya lah ya. Teman-teman nanti boleh dibuka kalkulusnya ya. Jadi misalkan sebuah fungsi gitu ya, kosinus. Nah, kalau dirata-ratakan nanti jadi di sini jadi setengahnya. Oke, jadi dk per dt average atau rata-rata. Nah, ini kan eh, setengah mu v omega kuadrat ym kuadrat. Nah, benda ini jadi setengah nilainya. Ya, jadi cos kuadrat ini kan kalau maksimum nilainya satu tuh. Nah, kalau rata-rata ya dari cos kuadrat ini itu adalah setengah ya. Oke, kalau cos ya di sini. Kalau kuadrat berarti negatifnya nggak ada, jadi naik ke atas. Oke. Nah, jadi seperempat ya, seperempat mu v omega kuadrat ym kuadrat. Nah, udah ketemu nih. Nah, sedangkan daya rata-rata
Nah, itu tidak lain adalah laju rata-rata energi potensial ditambah laju rata-rata energi kinetik. Atau saya tulisnya DU per DT average gitu ya. Ditambah DK per DT average. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kenapa ada dua energi ini? Ya, karena sifatnya elastis ya. Jadi dia ada apa ya? Setengah kx kuadratnya gitu loh, setengah ky kuadrat. Jadi ada energi potensial ininya, elastisnya gitu ya. Nah, teman-teman silahkan nanti dicek ya di buku holidaynya bahwa laju energi potensial rata-rata ini itu sama dengan laju energi kinetiknya. Di playlist udah pernah saya buktikan juga. Teman-teman buka saja di bab apa ya, di gelombang, ya gelombang mekanik di playlist boleh tonton videonya, materinya itu ada apa pembuktian ini. Ya, silahkan dicek ya. Nah, karena ini sama, jadi boleh saya tulis begini. Bisa saya tulis seperti ini, dk dt average ditambah dk dt average. Nah, kalau apa benda yang sama ya itu menjadi dua kalinya kan, 2 dk per dt average gitu ya. Ini P average. Nah, seperti itu ya. Sehingga P average-nya apa? Itu adalah 2 dikali seperempat mu V omega kuadrat YM kuadrat. Gitu. 2 dibagi 4 ya setengah. Nah, ini jadi formulasinya udah nemu nih. Mu V omega kuadrat Y maksimum kuadrat. Ini adalah formulasi daya rata-rata. Ya, oke. Tujuan kita kan mencari frekuensi. Ya udah. Nah, V-nya kan kita udah tahu kalau V laju si gelombang tali ini. Tegangan talinya atau gayanya dibagi mu. Nah, sehingga eh, saya tuliskan yang benda persamaan ini jadi 2 average, duanya naik ya. Jadi mu, nah V-nya ini akar T dibagi mu gitu. Omega kuadrat Y maksimum kuadrat. Oke. Nah, jadi nanti mu akar T per mu. Nah, ini omeganya dibuka jadi 2 pi f kan 4 pi kuadrat F kuadrat Y maksimum kuadrat. Udah deh ketemu frekuensinya kan ditanya frekuensi. Berarti frekuensinya adalah atau tulis dulu boleh 4 pi kuadrat F kuadrat boleh. Akar mu per T pelan-pelan gitu ya. 2 kali P average dibagi mu YM kuadrat. Mu YM kuadrat. Udah deh ketemu frekuensinya. Frekuensinya adalah 1/2 pi Y maksimum kuadrat. Oh, udah diakarin ya, kuadratnya hilang. Akar 2 P average dibagi mu akar T dibagi mu. Nah, seperti ini. Ya, tinggal masukin aja angkanya ya. 1 dibagi 2 kali 3,14. Y maksimumnya 7,7 kali 10 pangkat min 3 meter kan. Nah, akar 2 dayanya adalah 85 watt ya. Ini udah SI semua ya. Mu-nya adalah eh, 0,26 akar gitu ya. 36 Newton dibagi 0,26/2,7. Di sini juga sama 0,26/2,7. Hasilnya adalah F-nya 198 Hz.
Ah, lumayan panjang juga ya. Ya, itu saja mungkin untuk nomor 4. Ya, nantikan di nomor 5 dan seterusnya sampai nomor 15. Ya, semoga menjadi inspirasi belajar dan sumber belajar teman-teman comeback ya di ujian akhir semester di awal Desember nanti. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.